Kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beberapa kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang antara lain. At-Tibyan, fi al-Nahyan Muqoto'at al-Arham wa al-Aqorib wal Ikhwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin, 20 Syawal 1360 Hijriyah dan kemudian diterbitkan oleh Muktaba at-Turats al-Islami, Pesantren Tebuireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan atau silaturahmi. Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan NU bagi penggerak-penggerak NU. Kitab tersebut barangkali dapat dikatakan sebagai bacaan wajib mereka. Risalah Fitakit al-Ahsi bi Mazhab al-Aimah al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Namun, ia juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. Arba'ina Hadisan Tata'alaku Bimabadi, Jamiyat Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. Adab al-alim wa al-muta'alim fima yanhaju ilaih al-muta'alim fima kamati ta'limihi. Pada dasarnya, kitab ini merupakan resume dari kitab Adab al-Mu'allim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim al-Muta'alim fi Tarikat al-Ta'alum karya Syekh Burhanuddin As-Sarnuji, dan Tazkirat al-Syamal wa al-Mutakali fi Adab al-Alim wa al-Muta'alim karya Syekh Ibnu Jama'ah. Meskipun merupakan bentuk resume dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. Risalah Ahlas Sunnah wa al-Jama'ah fi Had al-Mauta wa Syurt as-Sa'ah wa Bayani Mafhum as-Sunnah wa al-Bid'ah. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang satu ini barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Dalam beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidang tersebut. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan betapa ia memang merupakan seorang ulama sam mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian seperti halnya NU. 6 kisah teladan. 6.1 Ketika Kiai Hasyim dan Kiai Kholil berebut menjadi santri. Pernah terjadi dialog yang mengesankan antara dua ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Kholil Bangkalan, gurunya. Dulu saya memang mengajar Tuan, tapi hari ini, saya nyatakan bahwa saya adalah murid Tuan, kata Kiai Haji Kholil. Begitu Kiai dari Madura ini populer dipanggil. Kiai Hasyim menjawab, sungguh saya tidak menduga kalau Tuan Guru akan mengucapkan kata-kata yang demikian. Tidakkah Tuan Guru salah raba berguru pada saya, seorang murid Tuan sendiri, murid Tuan Guru dulu, dan juga sekarang, bahkan, akan tetap menjadi murid Tuan Guru selama-lamanya. Tanpa merasa tersanjung, Kiai Kholil tetap bersikeras dengan niatnya. Keputusan dan kepastian hati kami sudah tetap, tiada dapat ditawar dan diubah lagi, bahwa kami akan turut belajar di sini, menampung ilmu-ilmu Tuan, dan berguru kepada Tuan, katanya. Karena sudah hafal dengan watak gurunya, Kiai Hasyim tidak bisa berbuat lain selain menerimanya sebagai santri. Lucunya, ketika turun dari masjid usai salat berjamaah, keduanya cepat-cepat menuju tempat sandal, bahkan kadang saling mendahului, karena hendak memasangkan ke kaki gurunya. Sesungguhnya bisa saja terjadi seorang murid akhirnya lebih pintar ketimbang gurunya, dan itu banyak terjadi. Namun yang ditunjukkan Kiai Hasyim juga Kiai Haji Kholil Bangkalan adalah kemuliaan akhlak, keduanya menunjukkan kerendahan hati dan saling menghormati. Kiai Haji Kholil adalah kiai yang sangat termasyhur pada zamannya,
Hampir semua pendiri NU dan tokoh-tokoh penting NU generasi awal pernah berguru kepada pengasuh sekaligus pemimpin pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, ini. Sedangkan Kiai Hasyim sendiri tak kalah cemerlangnya. Bukan saja ia pendiri sekaligus pemimpin tertinggi NU, yang punya pengaruh sangat kuat kepada kalangan ulama, tapi juga lantaran ketinggian ilmunya, terutama, terkenal mumpuni dalam ilmu hadits. Setiap Ramadan Kiai Hasyim punya tradisi, menggelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama sebulan suntuk. Kajian itu mampu menyedot perhatian umat Islam. Maka tak heran bila pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk gurunya sendiri, Kiai Haji Kholil Bangkalan. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasyim. Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Zamakhsyari Dofair, penulis buku Tradisi Pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebuireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syaikh, Tuan Guru Besar, kepada Kiai Hasyim. 6.2 Kiai Hasyim mengambil cincin gurunya dari lubang WC. Salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Guru adalah orang yang punya ilmu, sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah apalagi menentang perintah sang guru, kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam, maka sang murid wajib tidak menurutinya. Kalau titah guru baik, murid tidak boleh membantahnya. Inilah yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau nyantri kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan. Di pondok milik Kiai Kholil, Kiai Hasyim dididik akhlaknya. Setiap hari, Kiai Hasyim disuruh gurunya merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan Kiai Kholil kepada muridnya itu memang bukan ilmu teoretis, melainkan ilmu praktek. Langsung penerapan. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh disuruh gurunya melihara sapi dan kambing. Beliau terima titah gurunya itu sebagai penghormatan kepada guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridha kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Hasyim, yakni keridhaan guru. Beliau tidak hanya berhadap ilmu teoretis dari Kiai Kholil akan tapi lebih dari itu, yang diinginkan adalah ilmu yang barokah. Suatu hari, seperti biasa Kiai Hasyim setelah memasukkan sapi dan kambing ke kandangnya, Kiai Hasyim langsung mandi dan salat asyar. Sebelum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat gurunya, Kiai Kholil termenung sendiri. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati sang guru. Maka diberanikanlah oleh Kiai Hasyim untuk bertanya kepada Kiai Kholil. "Ada apa gerangan wahai guru, kok kelihatan sedih?" tanya Kiai Hasyim kepada Kiai Kholil Bangkalan. "Bagaimana tidak sedih? Wahai muridku, cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi, lalu masuk ke lubang pembuangan akhir, sepiteng," jawab Kiai Kholil dengan nada sedih. Mendengar jawaban sang guru, Kiai Hasyim segera meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang jatuh itu dan diizini. Langsung saja Kiai Hasyim masuk ke kamar mandi dan membongkar sepiteng. Kiai Hasyim karena hormat dan sayangnya kepada guru tidak berpikir panjang. Beliau langsung masuk ke sepiteng itu dan dikeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa riangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya itu. Sampai terucap doa, "Aku ridha padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan Allah, engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Demikianlah doa yang keluar dari Kiai Haji Kholil Bangkalan. Tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari, Kiai Hasyim menjadi ulama besar, karena Kiai Hasyim adalah pribadi pilihan, beliau mendapat berkah dari Allah karena gurunya ridha.